menilai atau mengukur keberhasilan suatu project, Mas? Oke, nah ini menarik ya. Jadi ketika journey sebuah project itu sudah kita selesaikan ya end to end. Oke, semangat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Kenalin, nama saya Fikri Adriansyah dan saya di sini pada kesempatan kali ini bakal ngobrol yang pastinya bakal seru banget nih dengan salah satu narasumber terbaik, yaitu Mas Imam selaku Project Manager di PT Astra Grafia Information Technology atau AGIT, betul Mas? Betul, thank you Fikri untuk undangannya ya. Iya, siap. Terima kasih juga Mas Imam telah meluangkan waktu untuk ngobrol santai nih sama saya di sini nih. Ya, Ngobrol santai tapi seru ya, asik ya gitu. Nah, seperti yang saya ketahui juga nih, saya hitung-hitung perkenalan ke teman-teman, Mas Imam ini kan project manager di Adit nih Mas. ya. Boleh di-spill dikit gak nih, project-project apa aja yang udah pernah di-handle sama Mas Imam? Oke, baik Fikri, terima kasih ya. Mungkin saya izin perkenalkan diri dulu kali ya, secara singkat aja. Nama saya Imam, saya adalah salah satu project manager di Agit, bergabung bersama Agit di tahun 2019 sampai dengan sekarang. Ada beberapa project yang sudah dipercayakan manajemen ke saya. Project itu ada di Telco dan juga beberapa eh, member Astra Group gitu. Nah, Kira itu. jadi udah banyak nih teman-teman project yang dihandle sama Mas Imam ini. Jadi Mas Imam ini cukup kredibel untuk topik bahasan kita pada kali ini. Gitu. Jadi gini nih Mas Imam, kebetulan saya ada mata kuliah yang cukup menarik yaitu namanya Information System Management, Project Management. Ya. Dan ada satu topik yang cukup menarik saya gitu dan ingin ngobrol dengan Mas Imam terkait ini Ya. yaitu tentang monitoring and controlling project gitu Mas. Gitu. Nah, jadi dalam monitoring and controlling project ini Mas, apa aja sih teknik dan tools Ya. yang Mas Imam gunakan dalam memantau kinerja project Mas? Wah, keren banget tuh pembahasan hari ini ya, rekan-rekan. Ya, jadi terkait dengan bagaimana sih teknik yang perlu dilakukan ya, dan juga bagaimana nanti tools yang akan digunakan ya. Nah, sebagai seorang project manager, jadi kita harus punya guidance ya, atau panduan atau guide dasar kita untuk manage sebuah project. Nah, jadi di sini saya menggunakan PM Book edisi ke-7, edisi yang paling terakhir yang dikeluarkan oleh Project Management Institute. Apa sih PMBOK itu? PMBOK itu adalah Project Management Body of Knowledge, yang mana di situ adalah sebagai panduan kita, kami sebagai PM untuk memanage sebuah project. Nah, semua teknik yang digunakan itu ada di situ. Bagaimana secara spesifiknya? Jadi di dalam PMBOK itu ada beberapa area penting, ada 10 area penting yang nanti akan di pelajari oleh yang PM atau akan dibawa dalam manage project. Ke 10 area tersebut adalah project integration management, project scope management, project schedule, project cost, project quality management, project resource management, project communication management, project risk management, project procurement management, dan terakhir adalah project stakeholder management. Jadi 10 area itu yang harus dikuasai oleh seorang project management. Dan 10 area tersebut nanti akan dibagi dalam 5 step atau 5 tahapan. Yang pertama adalah initiating proses, initiating, planning, execution, monitoring dan controlling sampai dengan project closing. Nah, itu adalah teknik yang saya gunakan untuk memanage sebuah project. Nah, terkait dengan tools atau alat apa yang biasa saya gunakan dalam khususnya untuk memonitoring dan kontrol sebuah project, kita bisa menggunakan Trello yang biasa digunakan, atau kita bisa menggunakan Jira, atau bahkan kita bisa menggunakan spreadsheet. Yang penting dalam memonitoring tersebut, parameter-parameter apa saja yang nanti akan di monitoring itu sudah jelas gitu. Kira-kira seperti itu, Fit. Menarik, menarik Mas. Jadi Mas Imam ini menggunakan teknik yang ada di PMBOK itu. Betul, Berarti PMBOK ini pedomannya ya Mas ya betul untuk para banget. project manager. Iya, Dan ada satu yang menarik nih Mas. Tadi tuh katanya ada project risk management Mas. Nah, di project risk management ini
ibaratnya namanya kan proyek itu tidak akan terlepas dari resiko-resiko yang ada ya Mas. Betul banget. Nah, gimana nih cara Mas Imam dalam mengidentifikasi serta mengelola resiko proyek selama fase monitoring dan kontrol nih Mas? Iya, betul. Dalam setiap kali kami menjalankan sebuah proyek, resiko-resiko itu selalu ada ya. Oleh sebab itu maka seorang PM harus memiliki sensing ya untuk bisa menangkap potensi resiko apa yang kemungkinan akan terjadi. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Cara kita mengidentifikasinya bisa setidaknya ada beberapa hal, seperti area yang tadi ya yang saya sebutkan. Bagaimana kita memanage sebuah scope-nya, bagaimana schedule-nya, cost-nya, dan lain sebagainya. Bahkan uh, stakeholder pun harus kita manage. Dan bagaimana mengelola resiko? Mungkin saya berikan contoh sedikit ya. Ketika ada uh, apa namanya satu case, ketika project jalan ini ada potensi cost-nya, resource-nya ya, sorry maksud saya scope-nya itu bisa melebar. Nah, mengapa bisa melebar? Karena mungkin pada saat project atau project sebelum sebelum project dijalankan, identifikasi dari kebutuhan user tersebut belum bisa Tercover seluruhnya gitu tercover Mas. seluruhnya. Nah, jadi pada kesempatan ini kita harus bisa memberikan penjelasan kepada manajemen terkait dengan potensi adanya pelebaran scope tersebut. Gitu. Itu salah satu contohnya. Nah, dari contoh tersebut nih Mas, kan pastinya tiap kalau ada risiko dan kemudian kita mitigasi atau apapun itu ya Ya, sebagai project manager itu pasti bakal menimbulkan yang namanya perubahan tuh Mas. ya, Nah, gimana nih cara Mas Imam dalam mengelola perubahan yang diajukan selama project berjalan Mas? betul. Nah, ini nyambung ya dengan case tadi. Ketika ada resiko, berarti ada potensi perubahan. Nah, ketika potensi perubahan itu terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan approach kepada customer atau end user kita gitu. Kira-kira scope seperti apa sih, penambahan scope seperti apa yang diperlukan untuk menjawab ekspektasi dari customer kita, ya kan? Nah, maka dari itu komunikasi yang harus kita bangun harus bagus dan efektif supaya nanti change request-nya yang nanti akan kita ajukan itu dapat diterima dan saling menguntungkan. Kira-kira seperti itu. Hmm. Nah, kalau misalkan seandainya terjadi nih Mas Iya, perubahan nih, skopnya misalkan berubah dari yang awalnya tuh, gimana cara Mas Imam nih mengkomunikasikan gitu ya, mengkomunikasikan dari perubahan tersebut kepada tim proyek dan stakeholder karena bagaimanapun dua pihak ini pasti yang pertama terdampak Mas terhadap perubahan yang ada Mas. betul ya. Nah, ketika lanjut ke case tadi ya, ketika change request itu sudah di-approve, ya maka komunikasinya itu harus sudah firm bahwa perubahan tersebut membutuhkan beberapa Mendes tambahan. Nah, beberapa Mendes tambahan itu pasti akan berdampak kepada timeline yang mungkin saja akan eh, akan di akan bertambah. Nah, maka dari itu kita harus komunikasikan ke tim. Resiko ini juga tadi di awal saya menambahkan juga ya terkait dengan memanage risk. Jadi memanage risk itu ada beberapa bagian, ada beberapa respon atau pendekatan ya. Yang pertama, apakah risk itu kita escalate, apakah risk itu kita avoid, apakah risk itu kita accept atau kita transfer atau kita mitigate. Nah, ketika katakanlah masuk pada case tadi ya, eh, risk itu kita accept, nah artinya kita harus siap dengan perubahan tersebut. Maka dari itu kembali lagi ke komunikasinya kepada tim kita harus memberikan pengertian. Kalaupun eh, end user tidak ingin timelinenya ini bergeser ya, artinya kita secara tim harus melakukan extra effort dengan mengambil waktu over weekend. Nah, itu mungkin menjadi salah satu win-win solution yang bisa kita sodorkan tanpa harus berdampak kepada timeline kita. Kira-kira seperti itu komunikasinya. Oke, berarti kalau ada perubahan tuh terus timeline kamu berubah, lembur solusinya Mas. Lembur biasanya Kalau kita dibuat tuh. solusinya overtime ya. Kalau lembur otomatis overhead untuk mealsnya juga harus diperhatikan. Nah, Nah, biasanya dalam project kami itu secara cost itu sudah diperhitungkan, baik itu cost untuk resource ataupun cost untuk
meal seperti ini salah satunya gitu. Jadi tim saya secara konsumsi itu masih tetap aman gitu, karena kan bagaimanapun kita harus bisa apa ya, menjaga tim kita tetap kompak dan solid gitu, halnya dengan memberikan meals tambahan lah. Jadi di awal emang udah diperhitungin ya Mas, Betul buat banget. kos-kos kira-kira ada kemungkinan overtime gitu itu harus sudah dipikirin ya Mas. Betul banget, Berarti ya. betul banget. Nah, itu spesifik ada di PM Book ya, khususnya untuk bagaimana kita memanage resource gitu. Menarik, menarik. Oke nih Mas, nah yang terakhir mungkin ya Mas ini Mas. Dari setelah monitoring dan controlling project yang dilakukan nih Mas, Ya. apa sih indikator yang Mas Imam gunakan untuk menilai atau mengukur keberhasilan suatu project Mas? Oke, nah ini menarik ya. Jadi ketika journey sebuah project itu sudah kita selesaikan ya end to end, di penghujung itu kita ada di fase closing. Nah, di fase closing itu kita melihat ada lesson learned dan juga key project success ya, indikator. Nah, jadi indikatornya apa sih yang biasa kita gunakan untuk menilai apakah project itu sukses? Ada 3 hal yang biasa saya gunakan. Yang pertama, melihat dari sisi timeline, melihat dari sisi cost, dan juga dari sisi resource. Dilihat dari sisi timeline, apakah secara timeline, original timeline yang kita plan versus aktualnya itu sama. Artinya ketika durasinya itu katakanlah 1 tahun, apakah itu pas 1 tahun atau lebih, ya kan? Kalau lebih artinya kan dragging. Kalau dragging kan secara timeline juga kan itu artinya nggak on time, ya kan? Terus kemudian yang kedua adalah scope. Nah, apakah scope yang sudah kita define di awal itu benar-benar sudah firm dan tidak ada perubahan, sehingga tim project bisa mendeliver atau mendevelop sebuah uh, aplikasi ya, atau sebuah fitur dengan quality yang terbaik gitu. Dan yang terakhir adalah dari sisi resource. Apakah dari sisi resource itu ada penambahan kah atau tidak gitu. Dan secara mendesnya apakah lebih atau kurang. Karena kalau secara mendesnya lebih, maka itu akan berdampak kepada cost yang sudah kita planning gitu. Nah, jadi ketiga hal tersebut sangat apa namanya, familiar lah sebagai seorang project manager, bagaimana dia mengetahui bahwa project tersebut berhasil. Tiga hal tadi itu adalah Timeline, scope, scope, sama resource. resource ya. Ya. Oke. Nah, jadi gitu tuh teman-teman. Hasil dari ngobrol asik ini nih yang terbilang cukup singkat ya, padahal sebenarnya masih pengen ngobrol nih Mas, tapi kita terbatas waktu. Siap. Oke, jadi mungkin akan saya simpulin nih buat teman-teman di rumah. Jadi sebagai project manager itu kita pakai pedomannya adalah PMBOK ya Mas tadi. Ya. Terdapat 10 knowledge area Ya. di mana terbagi menjadi 5 fase juga atau 5 step, dan salah satunya adalah monitoring dan controlling. Nah, sementara untuk tools yang dipakai untuk memantau kinerja proyek ada banyak, ada Jira, Trello gitu kan, atau bahkan spreadsheet gitu. Kalau memang bisa mumpuni untuk mendukung pemantauan kinerja proyek ini gitu. Nah, seorang PM harus punya sensing yang baik gitu, dan ketika ada resiko pastinya bakal ada perubahan. Nah, dari perubahan tersebut kita lakukan approach ke end user ya Mas. Nah, kemudian dari situ ada opsinya tuh, tadi ada 5 ya kalau nggak salah, kurang lebih ada eskalasi, avoid, accept, transfer, atau mitigate gitu. Dan dari semua itu dari perubahan itu pastinya kita harus komunikasikan gitu, baik kepada tim proyek maupun stakeholder dari proyek tersebut gitu. Nah, setelah proyek selesai, kita harus cara seorang project manager mengukur bahwa suatu proyek dikatakan berhasil atau tidak. Tadi ada 3 ya, yaitu timeline, scope, dan kemudian yang terakhir resource gitu. Apabila timeline on time, terus scope-nya tidak melebar atau ya tidak melebar terlalu jauh gitu, dan resource-nya tetap terjaga sesuai dengan planning, itu artinya proyek berhasil ya Mas gitu. Nah, jadi teman-teman, jadi project manager itu nggak seserem yang kalian bayangkan kok. Jadi project manager itu seru gitu. Ibaratnya kalian menjaga suatu project nih, tanggung jawab nih, gimana caranya agar berhasil gitu sesuai dengan perhitungan kalian. Oke, jadi gitu ya Mas Imam. Sip. Terima kasih banyak nih udah meluangkan waktunya untuk ngobrol santai kayak gini nih. Ya.
Sama-sama Fikri, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat ya buat teman-teman ya. Iya. Dan moga-moga bisa menjadi insight tambahan ya. Ya. Betul Mas, amin. Oke. Ya, segitu aja teman-teman. Kalau misalkan ada kesempatan lain waktu, semoga kita bisa bertemu kembali. Oke, dengan begitu video ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi.